Yes. Oke, di pertemuan ke-10 ya, ke-10 tentang sistem informasi keperawatan, kita tadi saya di kelas teori sudah saya buka ya presensinya, prakteknya nanti setelah ini. Setelah ini kok besok ya? Karena kalau setelah ini nanti kemalaman. Tapi kalau cuma Malam presensi, banget yuk. terlalu alon, sebentar. Terlalu alon, ada yang terlalu alon mana ya? Speaker. Oh ini toh. Oke, sampai mana tadi? Ada iklan lewat tadi ya. Ya, di pertemuan ke-10 ya, kita akan coba, kalau kemarin, minggu kemarin kita sudah mencoba bagaimana mulai dari yang pertama ya. Yang pertama kemarin setelah kita buat DBMS, ada kaitannya dengan menampilkan tabel masalah dan gejalanya ya. Yang kita tampilkan, kita sajikan dalam satu tampilan. Kemudian di pertemuan kemarin kita membuat filter terhadap tampil masalah dan gejala. Masalah dan gejala kaitannya dengan tampil filter titik PHP. Ini ada filternya berdasarkan masalah, ya nanti tampil gejala. Oke, kemarin sudah kita coba menerangkan bagaimana ini aslinya kan formulir ya, penanganan formulir ya. Yang kemarin seharusnya kalau dalam formulir itu ada 3 komponen, yaitu ada action-nya, kemudian ada metodenya, sama ada trigger-nya. Kalau untuk yang trigger kemarin kita simulasikan pakai tombol submit button dulu, pakai input ya kemarin ya. Kalau proses tidak salah. Kemudian coba kita hilangkan, diganti dengan coding yang on-chain ya, karena ini komponen formulir berupa combo box ya. Kalau dalam istilah penanganan formulir, komponen formulir ini combo box. Kalau di dalam istilah PHP atau HTML namanya select option gitu ya. Select ya. Ini otomatis disematkan di perubahan di combo box ini. Jadi kalau datanya berubah, dia otomatis ngirim auto submit ya. Auto submit. Oke, kita lanjutkan setelah penampilan, kemudian tampilan berdasarkan filter. Sekarang yang mungkin akan kita laksanakan adalah bagaimana menyisipkan atau menambah tabel data ya. Kalau kemarin di DBMS kita coba menambahkan tabel, di tabel masalah ada masalah ya. Kemarin baru D1 sampai ada 32, ini sudah ketambahan menjadi 37 ya. Ada 32 data. Mungkin agak berbeda ya. Coba kalian perhatikan, ada yang masih ingat kemarin waktu kali kita belajar DBMS, ini ada ID ya kalau tidak salah. Ada ID-nya. Ada ID-nya. Cuma tadi setelah kita simulasikan bagaimana kalau ID-nya ditambahkan di tabel masalah itu ternyata banyak errornya. Maka karena apa? Masih ingat struktur di tabel masalah? Mungkin ada teman juga yang file-nya tidak sama, MSLH ini. Ini padahal di tabel kemarin di modul yang kita pakai itu menggunakan MSLH, ada yang menamai dengan nama masalah gitu ya. Ya boleh-boleh saja, cuma nanti modul yang saya beri harus kalian sesuaikan sendiri. Tapi biasanya enggak gitu ya. Jadi di DBMS-nya beda, tapi modulnya pakai yang sama, itu bingung nanti. Nanti pasti terjadi error ya. Maka ya bagaimana untuk meminimalisir kode errornya gitu ya. Ini sudah saya buatkan khusus untuk penanganan tabel masalah dan gejala. Nanti silakan dihapus semua tabel gejala dan masalahnya. Nanti dibuat dan diinputkan ulang gitu ya. Caranya bagaimana? Ini yang sudah saya share di tampilan share screen ini. Nanti saya kopikan di kelas, ya, kelas praktek. Ini tinggal di blok aja, ya tinggal di blok Ctrl A gitu aja. Ctrl A. Ya, Ctrl A, Ctrl A, kemudian dikopikan aja, Ctrl C, masuk ke PHP MyAdmin. Nah, di sini.
pakainya sikep NIM ya, sikep NIM. Nah, aktifkan di database-nya masing-masing, kemudian klik SQL ya. Tinggal dipastekan aja di sini. Ya, dipastekan kalau sudah, baru klik tombol kirim. Nanti ada pertanyaan di localhost saya ya. Berkata bahwa Anda ingin yakin menjalankan drop table masalah, oke. Kalau di oke, tabel yang dibuat memang seolah-olah tidak berubah ya, tapi menjalankannya tadi dropnya dijalankan dulu. Dia akan menghapus tabel masalah dan gejala dulu, baru diisi dengan tabel dan isian masalah baru gitu ya. Nanti supaya seragam maksudnya. Supaya nanti kalau saya share modulnya itu tidak banyak error ya. Karena kemampuan untuk bertanya coding itu juga sangat minim, apalagi di kelas reguler gitu ya. Yang bertanya dari sekian mahasiswa cuma 1, 2 gitu ya. Padahal saya yakin pasti kesulitan. Kebanyakan copy paste saya kira. Oke, kemudian itu nanti saya share, silakan nanti dikopikan aja, kemudian buka MySQL PHP MyAdmin-nya, PHP MyAdmin-nya, kemudian klik di SQL. Bentar, saya mau dulu ya, kalau nyalakan mic-nya waktu bertanya. Oke, silakan kita lanjutkan. Jadi materinya, jadi langkah pertama kita pastikan dulu menghapus dan mengisi kembali tabel masalah dan gejala. Ya, tinggal nanti di copy paste apa yang saya share ini. Oke, tidak perlu saya ulang, nanti rekamannya tinggal dilihat lagi. Kemudian kita akan coba seperti ini. Jadi kita akan membuat tampilan bagaimana kita mengisi data tabel masalah dan gejala. Kalau kemarin kita ingin mengisi tabel masalah kan klik tabel masalahnya, kemudian kita tambahkan gitu ya. Kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Inggris artinya ada insert kemarin. Klik tambahkan, datanya apa, tinggal dimasukkan ini. Cuma kalau di sini tidak, contoh, kalau ini sudah ada data di 001, di 03 gitu ya, kita tambahkan gitu ya. Kita klik tambahkan di 01, ini seumpama contoh aja ya. Contoh, keluarannya apa, terus klik kirim. Nanti ada pertanyaan. Kita tidak bahwa ada duplikasi terhadap di 001. Karena apa? Di dalam tabelnya sudah tadi setelah di copy paste yang tadi saya kirim, nanti bisa dilihat di strukturnya. Kalau kemarin masih ada ID ya, ini sudah ada tinggal DP dan dia menjadi kunci primary key ya. Jadi data atau file di DP ini tidak bisa sama nilainya. Jadi kalau sudah ada di browse ini sudah ada di 001 tidak bisa ditambahkan ulang gitu ya. Ada error. Nah, kita coba akan membuat user interface untuk menginputkan seperti ini. Jadi tidak mungkin user pengguna sistem informasi bukanya database yang tidak mungkin ya. Baginya dia menggunakan user interface lewat PHP. Oke, kita buat input masalah. Kodenya seperti ini, alurnya kalau kemarin pertemuan di awal waktu kita ingin menampilkan data kan menampilkan ini dan gejalanya gitu ya, masih ingat ya tabel yang bawah ini ya. Cuma di sini ada nanti gejala tiap masalah, tapi di pertemuan ini gejalanya tidak kita tampilkan ya. Nanti tinggal di delete yang masih ingat mungkin, coba kita lihat yang tampil apa yang kemarin tampil ya, tampil DP gejala. Nah, yang ini tampil titik PHP. Bagaimana untuk menyajikan ini yang kemarin ini terus ingin disajikan seperti tadi, tinggal dihapus saja. Coba ya kita ini kita buat di tampilan sebelahnya. Dari tampil titik PHP kita coba di sini buka tampil titik PHP. Oke, dari ini ya. Dari tampilan ini kita coba ingin menjadi seperti yang tadi. Tanpa ada gejala, tinggal dihapus saja di baris yang ini. Baris yang while ini, ada perulangan 2 ini. Nah, di sini. Ini tinggal dihapus. Jadi waktu ditemukan dari nomor sampai sini tinggal dihapus. Jadi tidak perlu coding ulang dari awal ya. Yang sama silakan di save as dari pertemuan sebelumnya. Tinggal dihapus baris yang 22 sampai dengan 31. Kita delete ya. Seumpama kita simpan ulang dengan nama apa? Ini tampil masalah ya. Oke. Kita save as.
tampil masalah. Tampil masalah titik PHP. Kita simpan, kita coba buka di browsernya. Tampil masalah yang baru kita buat. Nah, seperti ini. Itu ya, tampil masalah. Kemudian bagaimana menambahkan tadi supaya muncul tampilan formulirnya, coba saya copy. Kita ingin membuat inputan. Inputan dari untuk mengisi tabel masalah. Sebentar. Sikap. Copy. Kita ingin membuat seperti ini. Ya, dari yang tadi tampil masalah ini, tampil masalah yang kita barusan diedit di samping kanan sini, yang tadi dihapus baris yang untuk menampilkan gejala, kita ingin tambahkan ada ini, inputan formulir, yaitu inputan data masalah. Perlu dilihat tadi kan data dari file tabel masalah itu kan cuma ada 3 file ya. Yang pertama ada isinya kode, kemudian ada MSLH, kemudian luaran, cuma ada 3. Karena ada 3, kita buat komponen formulir juga cuma 3 ini ya. Satu isinya kode DP, kemudian ada masalah keperawatan, kemudian luaran ini ya. Nah, tabel ini kita buat kerangka tabelnya dulu. Caranya bagaimana? Ini letak posisinya ini kan di atasnya tabel yang kita buat. Berarti kita masuk di sini. Di PHP kita buat namanya echo table. Ya, seperti ini. Ya, bisa dibuat formulir dulu baru form. Oke, kita kasih alurnya dulu ya. Kita buat dalam echo petik 2, kemudian dikasih T koma. Apa di dalam echo? Karena itu kan coding HTML yang ingin ditampilkan di layar. Kita buat formulir dulu boleh, tabel dulu enggak masalah. Silakan. Menurut kalian yang paling mudah dilakukan yang mana? Kalau formulir dulu, berarti kita buat form dulu. Form, kemudian apa? Metode ya. Yang harus ada itu ada metode. Kalau metodenya kita supaya masih ingat di penanganan formulir kemarin kan metode dalam form ada 2 ya. Ada get, ada post. Kalau get itu nanti di address-nya muncul variabel dan nilai variabel yang dikirim. Tapi kalau post dia tidak ada. Maka kita buat yang supaya terenkripsi ya. Kita buat post metodenya. Action-nya yaitu di file ini saja. Berarti dikasih petik-petik. Kurung tutup. Ingat-ingat kalau form berarti harus ditutup dengan /formulir. Oke. Setelah form, ini supaya rapi juga saya rapikan ya petik-petiknya supaya lurus dengan ini. Walaupun mungkin tidak bisa pas persis gitu ya. Oke, kemudian dari form kita buat sebelah kiri ini ada apa? Ada tabel ya. Kalau dilihat ada tabel, isinya ada berapa kolom, berapa baris ini? Tabel yang ada input data masalah. Ada berapa? Barisnya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 baris. Berarti nanti TR-nya sebanyak 5 kali. Sedangkan kolomnya, kalian perhatikan, kolomnya itu yang atas sendiri itu barisnya adalah di marger kolomnya. Yang bawah itu ada 1, 2, 3. Berarti kita buat, ini ngulang lagi di pertemuan kemarin di penanganan formulir ya, kalau tidak salah pertemuan ketiga itu ya. Penanganan perulangan dan kondisi dan perulangan itu ya. Kita buat tabel dulu. Tabel. Mau ukurannya berapa? Kalau ukurannya ini. Ukurannya di sini berapa persen dari keseluruhan tampilan browsernya ya. Kalau dia tampilannya 50% dibuat aja 50%. Kemudian kalau ingin ada garisnya dikasih border. Mungkin dibuat sudah sering ya. Border sama dengan 1 gitu. Oke. Karena dibuka tabel berarti harus ditutup tabel juga gitu ya. Cara supaya tidak lupa buka dan tutup, buka tutup ini. Oke, kemudian di dalam tabel kita ingin membuat baris. Barisnya pertama dulu. Ya, inputan data masalah. Kita gunakan apa? Boleh TH, boleh TD ya. Pertama barisnya kalau baris itu TR dulu. Barisnya dulu.
baris ditutup dengan baris stress TR supaya tidak lupa ya, buka tutup. Oke, kita gunakan TD boleh, TH dulu boleh. Kita pakai TH. TH atau TD tidak masalah ya. TH itu biasanya untuk di awal baris. Kita belum ya, belum lah, pakai TD aja biar gampang ya. Sudah selama ini kita gunakan pakai TD ya. TH sama TD itu sama-sama untuk membuat kolom. Jadi kalau TH itu biasanya dipakai untuk kolom pertama, TD itu kolom setelah baris pertama. Ya. Jadi nanti kita membuat style CSS biasanya untuk membedakan. Kalau kolom, biasanya kalau kita membuat tabel itu kan baris pertama itu kolom-kolomnya itu punya background shading yang berbeda dengan baris yang isi gitu ya. Tujuannya untuk itu biasanya. Oke, kita coba buat TD dulu. TD isinya dia adalah gabung tiga kolom ya, 3 kolom berarti ada namanya masih ingat call span ya. Call span sama dengan berapa? 3, langsung 3. Ditutup, isinya adalah inputan data masalah. Oke, nanti ini tak kasih alurnya nanti untuk yang berikutnya tidak ya. Supaya maksudnya paham dulu, nanti kalau kan kita belajar 2 input tadi, input masalah dan input gejala. Input masalah nanti tak kasih alurnya dari coding awal sampai akhir, ya nanti yang gejala ya langsung jadi tak kasih penjelasan, gitu ya. Oke, input masalah, kemudian baru ditutup dulu karena tadi TD, tutup dulu TD biar tidak lupa. Kalau ini tebel ya, kita coba jangan di running dulu, kita kode dulu. Ini ada komponen form berikutnya yaitu TD. Kita buat TD berikutnya. Sebentar. Ini sudah selesai ya. Di kolom pertama itu isinya kan barisnya cuma ini ya, tidak perlu ada TD lagi. Karena ini baris pertama kan cuma input data formulir ya. Ini dirapikan biar tidak ada baris yang kosong, biar gampang nanti cara menganalisisnya. Oke, kalau bawahnya sama tinggal copy ya. TR ini copy boleh. Tinggal disesuaikan mana tadi. Belum saya copy. Ctrl C, Ctrl V. Yang TD berikutnya kita kasih apa itu isunya? Masalah keperawatan nih. Ya, masalah keperawatan. Kemudian ada TD berikutnya untuk titik 2 ya. TD titik 2 gitu aja. Terus slash TD ditutup. Karena ada 3 kolom ini. Kode kode DP ya, sorry kode DP. Baris kedua isinya kode DP, diagnosa perawat. Kemudian titik 2, baru yang kolom ketiga kita gunakan komponen form yaitu input ya. Ini sama, kita kasih inputan formulir. Masih ingat kalau kotak kayak gini komponen formulnya apa? Kemarin kan ada macam-macam itu. Saya masih ingat di latihannya pada itu. Kemarin kan ada inputan yang email, ada inputan yang number gitu ya. Ada yang pilihan list, ada yang radio gitu ya. Kalau yang kotak seperti ini itu menggunakan teks ya. Input tab teks. Input tipenya apa? Tab dalam bahasa Inggris ya. Teks. Kemudian ya ini namanya name pakai dia mau dinamakan apa? Name-nya namanya adalah apa tadi DP ya. DP. Kemudian dikasih kurung tutup. Kalau nanti mau dikasih ini ada lebarnya. Nanti dulu ya biar nanti pemahamannya biar gampang. Input oke sudah jadi. Oke, kita simpan. Jadinya apa gitu ya. Jadi yang setelah ini kita buat ini sudah ada inputan data masalah kode DP titik 2. Tinggal ditambahi yang 1, 2 dan 3. Kita copy aja dari sini. Dari TR-nya. Jadi kodenya tidak harus coding dari awal ya. Kalau sama mirip copy paste biar cepat. Ini tadi 1, 2 ya. Kode DP tinggal diganti dengan masalah keperawatan. Masalah keperawatan.
titik 2-nya tetap. Nah, input type-nya apa? Sama tipenya teks ya, cuma dia name-nya yang harus dibedakan. Jadi dalam komponen formulir tidak boleh namanya sama, name-nya wajib harus beda ya. Sama kayak kalau kalian buat variabel ya, antara variabel satu dengan yang lain berbeda ya, jangan ada yang sama dan sifatnya case sensitif ya. Tapi supaya gampang dibuat kapital kecil semua aja, jangan kapital ya, jangan besar, huruf kecil aja. Kalau masalah berarti sesuaikan dengan nama field. Kalau di tabel masalah tadi kan field-nya ada DP, MSLH sama luaran ya. Jadi kita samakan aja biar tidak bingung. Oh, bahwa untuk yang kolom ini MSLH gitu ya. Kemudian yang di kanan tadi luaran ya. Nah, kita ingin membuat luaran ini. Nah, kita ketik luaran. Luaran. Kemudian titik 2, input type-nya juga sama, luaran. Oke, kalau sudah, sekarang kita butuh tombol ini, tombol trigger input ini. Pakainya sama di dalam kolom, berarti di copy, masukkan lagi, taruh di dalam, dia yang di baris ini, kolomnya digabung merger 2 ya, inputnya di kolom terakhir, berarti ya di sini tidak perlu. Kemudian yang TR ini call span ya. Kalau gabung, kalau dibuat itu namanya call span ya. Call span sama dengan 2 kolom maksudnya. Mana tadi? Meloncat. Call span sama dengan 2. Sebentar, saya baca catat dulu. Izin sambil jalan berangkat dinas malam. Oh iya, silakan. Yang dinas silakan sambil. Nanti rekamannya bisa dilihat lagi. Oke, sampai mana tadi? Luaran sudah. Oh iya, call span ya. Jadi balik ke sini. Call span sama dengan 2. Isinya kosong, tidak ada tulisannya. Kemudian kita buat inputan kolom berikutnya, isinya adalah input type submit ya. Submit. Nah, yang untuk tombol ini ya. Name-nya silakan. Name-nya mau dibuat input. Input besar kecil ya. Kemudian value-nya, tulisannya, value sama dengan input juga. Ini boleh sama, boleh tidak ya. Yang antara name sama value. Yang value nanti muncul tulisan di tombolnya. Kalau yang name-nya itu sebagai nama tombolnya. Jadi boleh beda, boleh sama. Ya. Oke, saya kira itu kita coba simpan. Kita reload yang di sini. Di enter. Kalau penanganan formulir harus di enter ya. Nah, kalau ingin ditambahkan kode DP-nya supaya, sebentar, inputan data masalah ini tengah. Nah, berarti tambahkan input data masalah, tinggal diganti alik gitu ya. Alik n sama dengan center. Center. Kita simpan, coba di enter. Nah, ini alik center. Kemudian ini ada, kita ingin membuat tebel. Cara membuat tebel bagaimana? Pakai bold itu yang coding HTML B itu. B, akhirnya slash ini tambah slash B. Nah, untuk membuat tebel. Simpan, kita jalankan. Nah, seperti ini. Inputan data masalah. Oh, yang ini ya. Sampai lupa. Nah, ini inputan data masalah. Kemudian kode DP-nya ini ingin besarnya adalah cuma DP nomor diagnosa perawat kemarin kan cuma ada D0001 ya. Jadi nolnya berarti setelah kode D itu ada 4 digit. Jadi nilai besarannya diagnosa perawat itu bisa 9999 atau 9999 data gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang sudah praktek atau sudah kerja di lapangan, apakah diagnosa perawat itu nomornya bisa sampai 9 ribuan lebih? Ada 10 ribuan, ada 9.999. Kurang dari itu atau lebih dari itu? SDKI ya, Sistem Diagnosa Perawat Indonesia ya, SDKI. Sampai 999 enggak? Kalau nyampe ya nanti tinggal diedit lebarnya saja.
Ini kalau tidak ada yang menjawab, saya lanjutkan. Untuk yang bagaimana untuk menyajikan supaya lebarnya max length ini, kita tambahkan ini kode untuk di kode alat ya, untuk yang kode ada ketambahan size ya, ukurannya berapa. Nih, ukuran dari lebar kotaknya ini. Lebar kotaknya mau dibuat berapa di kode DP. Kode DP, name-nya taruh di sini. Sebelum value ya, sini tidak apa-apa. Size-nya ukuran tuh 5 digit karakter, max length-nya itu lebarnya juga. Jadi ini size-nya ukuran isinya ya. Maksimal length dari pengetikannya itu 5 digit. Kita simpan dulu. Perubahannya apa? Kalau max length-nya dibuat 50, perubahannya biar tahu ya. Nah, 50 dia ngetiknya bisa diketik sebanyak 50. Cuma wadahnya itu cuma cukup untuk 5 gitu maksudnya. Kalau supaya ingin yang diketik juga cuma 5, lebarnya juga 5, jadi samakan max length-nya juga 5 digit karena D0001 ya. Atau kalau 10 berarti kan D0010 gitu. Kalau dia berapa? 101 berarti D0101 kan gitu nilainya. Jadi enter. Jadinya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah. 6, 7 ini sudah saya masih ketik ini saya, tapi tidak tampil di sini gitu ya. Namanya max length 5 ya. Oke, saya coba memahamkan secara pelan-pelan ini. Oke, kemudian kalau sudah dibuat formulir ini sudah sama, baru kita buat untuk mengirimnya kemana gitu ya. Oke, sampai sini dulu bisa dipahami atau tidak? Silakan kalau ada yang bertanya. Jadi membuat inputannya sini dulu ya. Kemudian setelah inputannya, MSLH-nya nanti dibuat desain isiannya di awal kata capital ya. Sedangkan luarannya nanti, oh ini gejalanya belum dihapus ya. Tabel gejalanya dihapus saja. TTH. Oke, sebentar kita simpan dulu. Enter. Nah, supaya tidak ada gejala di sini. Jadi nama masalahnya itu di awal kata yang besar, luarannya ini nanti kita buat seragam ya. Seragam itu maksudnya waktu input itu luarannya dibuat di awal kata saja yang besar. Sedangkan yang di awal kata yang tengah-tengah itu tidak dibuat besar. Ini deh. Nama panggilan orang tua perempuan. Oke, kemudian kita sampai ke bagaimana membuat inputan gitu ya. Contoh ya, contoh nanti setelah formulir itu kan ya lembar untuk pengisian ya. Nanti mau diproses di mana gitu, kembali ke pertemuan sebelumnya untuk penanganan formulir. Kita harus membuat isiannya. Ya, isiannya itu maksudnya adalah yang untuk menangkap kiriman ini. Contoh nanti kalau kita ketik ini yang belum ada apa? Di 002 ya, di 00 contoh 2. Ada ini keluar dari pakem ya. Ini saya nyoba saja. Atau ada yang paham di nomor diagnosa perawat nomor 2 itu apa? Ada yang tahu? Masalah keperawatannya apa? Ada yang tahu? Keluarannya apa? Kalau ada tolong di chat ya. Kalau tidak ada, ini saya simulasikan. Sulit belajar coding gitu ya. Ini contoh supaya nginput aja. Harapannya luarannya biar belajar coding itu menyenangkan. Oke. Nah nanti kan kita input harapannya akan nambah di sini. Nah ini kan baru inputan formulir. Waktu diklik input, dia akan ngirim formulir ini. Komponennya tadi ada DP, ada MSLH, ada luaran, akan dikirim diproses. Nah, kita buat inputannya. Yang namanya bisa kita simpan, yang namanya simpan masalah .php. Ya, simpan masalah. Isinya adalah menangkap dulu kiriman dari formulir. Ini yang baris 2 sampai dengan baris 4 ini. Jadi kenapa di sini menggunakan $post ini ya? Karena waktu kita input masalahnya, waktu kita input masalah, jadi input masalahnya
Ini tadi ya. Dari input masalahnya, kita tadi kan membuat formulir yang namanya DP, ada MSLH, kemudian ada luaran, gitu ya. Supaya kita bisa menyimpan tersebut, maka kita harus paham yang kita kasih name beri nama dan dia metodenya apa. Kalau kalian perhatikan di sini tadi saya ngetik metodenya adalah POS ya. Waktu ngirim POS berarti waktu nangkapnya juga harus menggunakan $POS gitu ya. Jangan sampai di sini get, sininya POS itu ya, tidak nyambung nanti. Ya. Tujuan surat itu di Semarang, tapi ternyata yang penerimanya ada di Kendal gitu ya, tidak akan menyambung. Maka harus sama antara metodenya dengan metode yang nangkapnya, Pak. Kemudian di dalamnya sini kemarin sudah disampaikan bahwa dalam penanganan formulir komponen formulir itu akan dikirimkan dengan array ya. Contohnya apa? Contoh ini, metodenya menggunakan POS. Ya di dalam formulir itu ada komponen form, ada DP, ada MSLH, ada luaran gitu. Itu ada input gitu. Dia akan dikemas dalam sebuah bentuk array. Masih ingat tipe data array yang dulu? Jadi kita nangkapnya seperti ini. Variabel array ini $POS, kemudian dia asosiatif ya. Isinya adalah sesuai dengan yang kiriman di sini tadi. Kalau dia DP ada MSLH luaran. Kalau yang tombolnya tidak perlu ditangkap ya. Tombol itu untuk pemicu saja. Tidak perlu ditangkap variabelnya. Jadi yang ditangkap cuma DP, MSLH sama luaran. Nah, kenapa di sini yang MSLH ada UC word, ada UC first ini ya? Maksudnya apa, Pak? Maksudnya adalah digunakan ini sehingga mungkin fungsi string di modul yang pertemuan pertama udah ya, pertemuan kedua di teori itu. Itu ada fungsi string dan fungsi string dan fungsi kalau fungsi string dan tanggal. Itu ada fungsi-fungsi yang dipakai untuk penanganan string ya. Ada salah satunya kemarin ada sub str, ada untuk untuk menjadikan besar semua gitu ya, to upper, kemudian ada UC word, ada UC first. Ini UC word itu digunakan untuk membuat perkata menjadi capital. Kemudian UC first ini untuk membuat yang kita input di awal kata, di awal kalimat saja yang besar gitu ya. Maka nanti akan ini sama dibuat kecil semua ya. Sulit belajar coding ini dibuat kecil semua waktu input. Nanti waktu klik di input yang masuk ke dalam tabel masalah itu menjadi sesuai ini. Jadi kalau UC word berarti di awal kata yang besar. Kalau yang UC first hanya di awal kalimat yang besar saja. Oke, kita simpan dalam sebuah variabel sementara namanya DP, yang $POS kita simpan dengan $DP. Kemudian yang POS masalah kita simpan dalam MSLH, kemudian yang luaran kita simpan dalam $luaran. Ya, sebelum menyimpan, tentunya kita akan harus ngecek dulu apakah data yang kita masukkan itu sudah ada sebelumnya atau tidak gitu ya. Yang pertama dulu dicek. Jadi yang kita masukkan itu tidak kosong. Contoh ini, kalau kita masukkan coding ini ya, kita hapus itu, masalahnya dihapus. Kita klik input nih. Ada pertanyaan bahwa DP atau masalah dan atau masalah ya belum diisi secara lengkap. Masih ada data yang kosong, maka harus dilengkapi. Jadi jangan sampai kita mengisikan data ke tabel masalah, ada yang komponen yang hilang, gitu, ada yang tidak ada. Minimal DP sama MSLH-nya. Kalau luaran nanti bisa diedit ya. Tapi kalau nomor DP dan masalah itu jadi satu kesatuan, tidak boleh ada yang kosong. Ya. Nah, ngeceknya bagaimana ini? Ngecek apakah tadi komponen ini sudah ada isinya atau tidak, itu menggunakan ini if DP, karena tadi yang untuk yang kiriman dari DP tadi kan disimpan dalam sebuah variabel DP, kemudian yang MSLH tadi dikirim menjadi ke $MSLH. Itu dicek apakah variabel DP dan variabel MSLH itu tidak sama dengan, ini tanda tidak sama dengan itu pentung ya, pentung sama dengan, maksudnya tidak sama dengan, not kalau di gerbang logika itu. Not true berarti kan false, not false berarti kan true gitu ya, tidak sama dengan.
DP tidak sama dengan kosong, berarti kan datanya ada ya. Dan ada penghubung dan ini. Ada yang tahu enggak? Dan itu bernilai benar jika apa? Mungkin teman-teman di yang reguler ya. Itu kan ada dulu teknik informasi ya, teknologi informasi itu ada penanganan pengolahan data itu. Masih ingat kalau logika dan itu hanya bernilai benar jika yang dibandingkan nilainya apa? True atau false? Coba ini ada audiens siapa ini? Naila Salsabila. Naila? On? Oh, enggak ada. Siapa lagi nih? Muhammad Failasub. Mas Popak ini. Muhammad Failasub. Udah on. Ya, hadir. Silakan. Hadir. Oh, hadir. Logika dan itu bernilai benar jika yang kriteria yang dibandingkan bernilai apa? Contoh ini contoh. Contoh ada soal gini. Mahasiswa yang akan lulus SIPKEP ya, jika mengumpulkan tugas dan nilainya 60 lebih besar dari 60 lebih besar dari 60 ini ya. Contoh ada mahasiswa maka yang lulus itu contoh ada mahasiswa yang tidak mengumpulkan tugas tapi nilainya lebih dari 60. Kira-kira lulus enggak? Lulus, Pak. Wah, kok lulus? Kan tadi syaratnya kan dan. Kalau dan itu antara tugas dengan nilai yang lebih besar 60 itu wajib di true semua, kondisinya harus dipenuhi semua. Tapi kalau ada salah satu yang tidak terpenuhi atau false, ya dia tidak lulus ini ya. Kalau logika dan seperti itu. Contoh dari teman-teman yang saya kriteria cewek idaman itu yang selain cantik dua pinter. Ada yang cantik tapi ada tidak kurang pinter, berarti kan tidak menjadi pilihan gitu ya. Kecuali tidak ada option lain. Gitu. Atau mungkin kriteria cowoknya selain soleh dan pinter gitu ya. Tapi ada pun sekarang zaman sekarang rata-rata tidak ada ya. Oke. Jadi dua yang dibandingkan, kalau dan itu wajib dipenuhi semua ya. Tapi kalau or gitu salah satu contoh tadi yang lulus yaitu yang mengumpulkan tugas atau yang nilainya lebih besar 60 gitu. Jadi yang tidak ngumpulin tugas pun lulus karena or penghubungnya. Tapi kalau N wajib dipenuhi semua gitu ya. N. Jadi antara DP tidak sama dengan kosong dan masalah tidak sama dengan kosong itu harus bernilai true semua. Kalau ini ingin dipenuhi, maksudnya gitu ya. Pastikan apakah data DP dan masalah ini tidak kosong. Ini sudah ada komennya ini. Sudah ada komennya. Jadi kalau kosong bagaimana dia akan menuju ke else ini bahwa data DP dan masalah belum diisi lengkap. Maksudnya kosong itu berarti kan belum diisi ya. Tidak sama dengan kosong itu kalau benar false kan dia kosong kan gitu. Tidak kosong. Berarti kan nilainya selain itu kan false-nya else-nya itu kan kosong gitu. Maka komennya adalah data DP dan atau ya, kasih atau. Aslinya bisa dibuat panjang ini. Tapi supaya saya buat ringkas, aslinya bisa buat else ya. Else kalau DP sama dengan kosong, else kalau MSLH sama dengan kosong panjang. Tapi oke, saya buat yang simpel saja ya. Kemudian kalau sudah dipastikan tidak sama dengan kosong, baru kita buat query ya. Masih ingat kemarin kita menghubungkan ke DBMS. Syaratnya cuma ada 3 kemarinnya. Kita membuat koneksi sudah ya. Yang kita menggunakan $pon sama dengan MySQL connect ya. Connect DB kemarin ada localhost, root, kemudian database-nya apa. Kemudian langkah berikutnya kita membuat query. Kalau kita ingin menyisipkan data di tabel masalah kemarin, ya mungkin kalau teman-teman masih mengingat codingnya gitu ya, waktu kita klik tambahkan gitu ya, itu aslinya yang bekerja di balik layar itu ada perintah SQL ya, yang kita masukkan ke dalam query ini. Perintahnya apa untuk digunakan untuk menyisipkan data atau menambahkan data? Insert into gitu ya. Jadi yang sebelum ke sana, yang di SQL nomor 8 ini digunakan untuk mengecek
apakah data yang mau diinputkan itu sudah ada atau belum gini. Ini ada perintah MySQL query select bintang from masalah. Kita ingin menyeleksi semua field yang ada di masalah yang field DP-nya yaitu sama dengan $DP. $DP itu yang mana? Yang ini. Kiriman dari formulir tadi. Jadi kalau saya ngetik ini kan sudah ada di 001. Coba ya, saya coba di 001 gitu ya. Di 001. Kemudian saya isi sembarang ini. Saya klik input. Ada pertanyaan di 001 itu sudah ada gitu. Itu dari hasil ini, select bintang. Jadi kalau kita ingin menyisipkan harus cek dulu apakah datanya sudah ada atau belum. Supaya tidak ada error di dalam kode yang kita buat. Seperti itu. Oke, kalau kemudian yang baris bawahnya, kemarin mungkin masih ingat di slide PPT itu ya. Setelah kita buat query, kan langkahnya kita ambil ya. Cara ngambil itu ada beberapa macam. Yang kemarin yang pertama kemarin MySQL fetch ya, ada fetch array, ada fetch assoc, ada fetch rows ya. Kemudian ada lagi satu yang MySQL 6 rows ya. 6 rows itu digunakan untuk mencari apakah datanya ada atau tidak gitu ya. Dari query ini kita ingin mengambil jumlah row-nya ada berapa gitu ya. Jumlah row itu artinya gini. Kalau kita buat contohnya, contoh itu di mana ya? Saya klik di tabel masalah gitu ya. Tabel masalah. Nanti di tabel sini ada keterangan ditemukan. Menampilkan baris totalnya ada 36 baris. Jadi mengambil ini total berapa itu bisa diambil dengan MySQL 6 rows. Berapa banyaknya baris yang ditampilkan gitu. Baris itu mewakili satu data. Satu baris satu data. Berarti kalau total 36 itu 36 rows, 36 baris gitu ya. Nah, kalau ingin mengecek contoh data yang masih belum ada ini apa? Riwayat ya. Oke, riwayat. Riwayat ini ditemukan 0 baris kosong gitu ya. Nanti ini baris kosong itu sama dengan ngeceknya ini jumlah rek sama dengan ini 2 kali. Apakah jumlah rek yang tadi isinya MySQL 6 rows dari $query itu nilainya adalah 0 ya, 0 baris ini, 0 baris ini. 0 baris itu asumsinya apa? Data yang di sini tidak ada gitu. Kalau artinya kan logikanya kalau kita ingin nambahkan data, dari data yang mau kita masukkan itu harus belum ada karena di tabel masalah itu kan sifatnya tidak boleh DP-nya kan sama kan tidak boleh. Tabel masalah itu setiap diagnosa perawat harusnya satu yang mewakili satu masalah. Jadi tidak boleh di 001 isinya ini, di 001 isinya ini lagi, beda lagi, itu tidak boleh. Karena dia primary key terhadap nomor diagnosa perawat. Perintahnya ini. Cuma satu baris tapi menerangkannya lumayan panjang ya. Oke, kalau sudah benar diyakinkan bahwa data yang mau diinputkan itu kosong atau belum ada, ya belum ada, baru nanti kita insert ya. Ini ada $query. Perhatikan ini ada kurung kurawal buka ya, buka sini dan tutup. Ini maksudnya digunakan untuk lebih dari satu statement ya. Kemarin kalau kembali ke teori penanganan kondisi di dalam if itu kalau statementnya lebih dari satu, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, lebih dari satu itu wajib dikurung kurawal buka. Kemudian sebelum else dikurung kurawal tutup. Nah, ini gunanya penjoraan ini. Jadi awalnya di sini, berhentinya di sini. Jadi gunanya penjoraan coding itu untuk menganalisis apakah codingnya itu sudah komplit atau belum. Kemudian kita buat if yang kedua dari hasil MySQL row tadi. Ini juga ini tutupnya ada di sini. Ini karena lebih dari satu statement maka bering kurawal. Nah, tapi kalau yang else di sini tidak perlu kurung kurawal yang di sini. Kalau kurung kurawal kan gini. Ini kemudian ditutup di sini. Di sini. Karena aslinya tidak perlu ya, karena ini kan cuma satu statement. Echo ini kan cuma satu statement. Tandanya statement itu diakhiri titik koma ya. Ini kan titik komanya ada 1, ada 2 ya. Ini wajib dikurung kurawal. Tapi kalau cuma satu tidak harus. Tidak dikasih pun tidak masalah gitu ya. Oke, supaya tahu perbedaannya. Kemudian jika dipastikan datanya tadi yang dicari dalam database kosong ya, jumlah CMR-nya sama dengan 0 atau empty tadi, 0 baris yang ditemukan di sini, maka
baru kita masukkan insert into, masukkan data yang akan diisi tadi. Ya, contoh kita masukkan data 002. 002 kan belum ada di sini. 02 kemudian isinya adalah masalah keperawatan, luaran, codingnya luarannya kita buat sini. Tapi pengaruhnya UC first sama UC word ya, nanti ada perubahan di sini. Oke, kemudian kalau sudah insert into ya, masalah kalau mungkin teman-teman akan banyak error di sini. Jadi tolong dipahami untuk memasukkan data, perintahnya ini insert into, masukkan dalam. Saya kira bahasanya juga bahasa Inggris yang sederhana ya. Insert itu masukkan, into ke dalam. Masalah itu tabelnya, tabel masalah. Yang dimasukkan filenya apa yang dalam kurung. Yang dimasukkan adalah ke fil DP, kalau fil MSLH sama luaran. Itu sesuai dengan tabel ini. Tabel MSLH, DP, MSLH sama luaran ya. Kemudian ada isinya apa, values-nya apa gitu. Values-nya adalah ya tadi. Ingat-ingat kalau values wajib diampit petik, maka di sini ada petik. Apa isinya? Ya dari DP tadi. Kiriman dari formulirnya tadi kan kita simpan dan DP, kita simpan dalam sebuah variabel DP. Kemudian MSLH, kemudian sama adalah luaran. Kita simpan dalam sebuah value. Oke, coba kita jalankan, kita running. Kita simpan masalah, kita simpan dulu. Oh ya, yang tampil masalah tadi belum saya ini ya, save as ya. Tadi kan alurnya dari ini ya, yang ini ya. Yang ini saya cut. Alurnya kan seperti ini tadi, tampil masalah. Ya, tampil masalah seperti ini. Kemudian ditambahkan codingnya di depannya sini, yang formulir tadi. Saya save as saja ya. Save as menjadi apa ya? Input. Nah, tadi sudah ada inputnya. Input MSLH. Oke, input mana tadi? Input masalah. Nah, ini. Karena ini sudah ada, saya kasih 2. Nanti teman-teman silakan input masalah saja ya. Karena tadi sudah saya buat tadi di awal sebelum kuliah ini sudah saya siapkan. Ini karena ngulang lagi, saya buat input masalah 2. Oke, kita coba jalankan input masalah 2 ya. Input MSLH 2. Oke, isinya ini. Dia tadi nyimpennya dia ngirimnya. Ini ngirimnya karena kita tadi sudah simpan masalah ya. Ini kita actionnya kita taruh alamat tadi yang digunakan untuk menyimpan data tadi, yaitu simpan masalah ya. Sebelumnya tadi sudah dibuat ya. Ini simpan masalah tadi. Yang tadi isinya saya terangkan tadi. Kalian silakan disimpan, nanti simpan underscore masalah. Dan penamaan jangan sampai salah ya. Maksudnya kalau kalian ganti simpan masalah tanpa ada underscore-nya, nanti disamakan di sini di action-nya. Ya, harus sama. Gitu. Jadi kalau ganti tidak sesuai modul, yang terkait itu juga harus diganti. Ya. Oke, kita simpan. Kita coba jalankan. Input masalah 2. Kita enter. Kita ingin coba membuat DP ya. DP 002. Tadi apa? Sulit belajar coding. Ada yang bisa menjawab di diagnosa perawan nomor 2 apa? Silahkan di chat. Ini ada chatting apa siapa? Absensinya lintas jalur bisa diperpanjang enggak? Maaf, absensi. Absensi. Kalau cuma sekedar presensi silahkan sempatkan presensi dulu ya. Saya kira sambil Zoom kan bisa juga buka presensi, tidak butuh waktu lama, cuma presensi dulu ya. Kemudian luarannya, contoh ini supaya coding belajar coding menyenangkan. Klik input ya. Begitu saya tekan input, dia langsung menjalankan ini simpan masalah titik PHP ya, PHP. Ini PHP ini. Nah, jalannya ini berhasil di input. Kita coba di back dulu. Di back. Apakah di enter lagi? Nah, di 002 sulit belajar coding menyenangkan. Ini sudah berhasil masuk ke dalam tabel masalah. Dan tadi yang UC word dan UC first-nya kelihatan ini. Tadi kan saya ketik di sini kecil semua ya. Tadi ketik di sini kecil semua. Kalau yang tabel masalah jadinya di awal kata besar, kemudian luarannya di awal kalimatnya aja yang besar. Itu pengaruh dari UC word sama UC first.
Oke, sampai sini ada yang mau bertanya enggak? Silakan. Sebelum saya beralih ke input gejala. Adakah? Belum ada? Sebentar, tak ambil minum dulu. Sambil nunggu pertanyaan. Atau di chat dulu. Oh, ini sudah ada. D02 penyapihan ventilator. Oke. Oh, berarti bukan ada yang perawatan dasar ya, sudah apa-apa lah. Kemarin kan kita memang fokuskan ke ini, ke apa? Ke perawatan dasar ya. Oke, coba kita hapus dulu. Kita sesuaikan di D002. D02 kita hapus. Oke. Bentar. Ya sudah tidak ada ya. Sudah tidak ada. Sharing saya masih kelihatan enggak? Share screen saya. Masih, Pak. Masih ya. Ke freeze enggak? Ini saya gerakkan ini. Udah ya? Oke. Iya. Oke, coba kita mana tadi? Kita lakukan sesuai kaidah yang benar. Yang dua tadi, terima kasih Pak Muhammad Failasub. Ini penyapihan ventilator. Oke. Penyapihan. Aslinya memang enggak ya. Enggak uruntut ya. Ya sudah apa-apa lah. Memang standar seperti itu bagaimana ya? Penyapihan ventilator. Luarannya ada enggak? Apa luarannya? Pak Muhammad Failasub, luarannya adakah? Kalau enggak ada, sini dulu enggak apa-apa. Klik input. Ada, Pak. Apa? Ada. Apa? Luarannya kesinkronan bantuan ventilator, Pak. Kesinkronan bantuan ventilator. Ini contoh saja ya. Kita klik input, nanti langsung di back lagi, ini di refresh, enter. Nah, udah masuk sini, penyapian ventilator, kesinkronan bantuan ventilator. Oke, ada yang mau bertanya silakan untuk yang input masalah ini. Nanti codingnya saya share di kelas praktikum ya. Sebentar saya untuk yang inputan gejala ya, inputan gejala juga hampir mirip ya. Hampir mirip dengan input masalah. Cuma bedanya kalau input gejala kita dari ini kita keseluruhan dulu, kemudian kita pilih nomor diagnosa perawatnya, dia akan untuk gejalanya apa. Jadi kalau gejala itu kan kita harus tahu dulu diinputkan di DP berapa gitu ya. Jadi kalau DP 01 ya muncul, oh di 001 itu ada 4 gejala ini, ingin kita tambahkan apa gitu ya. Kemarin kan kelihatannya di Excel-nya kan banyak ya. Sebentar, saya coba buka yang SLKI. Mana? Sebentar. Tabel SIMKEP. Format dokumentasi perawatan nih. Oh, sudah kebuka. Ini di gejala untuk SDKI yang pertama itu di Excel-nya itu kemarin kan SDKI. Nah, yang saya input kemarin kan cuma 4, kalian juga 2 ya. Nanti dengan kalian ngopi yang ini tadi yang saya share nanti di kelas praktek, kalian langsung nanti setiap gejala, setiap masalah nanti muncul yang ini yang saya tebel ini. Di 4, kemudian di sini ada berapa ini? 6 ya. Dan 6 gitu. Yang saya tebel-tebel ini sudah masukkan ke sana. Dan nanti kalau ingin nambah yang sini sulit bicara orthometric gelisah bagaimana? Berarti kan kita harus milih dulu nomor diagnosa perawatnya dulu. Kemudian kita tampilkan gejala, baru kita masukkan ke sana, gitu ya. Oke, alurnya sudah dapat. Sekarang bagaimana cara membuat codingnya?
Kalau kalian perhatikan, ini kan sama persis coding dengan tampil filter di pertemuan 9 kemarin ya. Coba kita cari pertemuan 9. Nah, sebentar. Ini taruh di belakang. Pertemuan 9 kemarin ada tampil filternya ini. Nggak usah coding ulang, tinggal nambahin aja. Ini kita butuhkan apa? Waktu di enter gitu ya. Dia muncul nih tambahan ini input data gejala kode DP dan lebih simpel. Kalau yang tadi masalahnya ada 3, kalau gejala cuma 2, DP-nya apa, gejalanya apa, kan lebih simpel seharusnya ya, lebih simpel. Caranya bagaimana Pak? Silakan di copy dari yang tadi, dari input masalah tadi kan, buat formnya copy aja blok gitu ya. Oke, coba saya tampilkan codingnya. Kita buat yang input masalah tadi ya, input masalah. Oke. Sama yang apa tadi? Tampil filter ya. Oke, tampil filter. Tampil filter kodenya yang mana? Ini kan tinggal ditambah aja. Tambah apa Pak? Ini tadi form yang kalian buat tadi di input mas. Jadi tidak perlu coding ulang. Jadi yang copy, paste, sesuaikan gitu ya. ATM sistemnya kalau coding itu. Copy, tampilkan ke sini. Dia setelah fungsi ya. Setelah fungsi, setelah post boleh. Setelah sini tidak apa-apa. Tapi dia kan sebelum ini ya, sebelum inputan. Taruh di atasnya boleh. Input form actionnya tadi kalau simpan masalah tinggal diedit. Simpan apa? Gejala gitu ya. Gejala. Kemudian coba kita save as. Jangan di save ya, tapi save as. Dari tampil filter, setelah kalian kopikan dari input masalah tadi, save as saja. Ini save as-nya. Saya juga sudah membuat input gejala masalahnya. Saya kasih 2 ya. Saya kasih 2. Nanti kalau kalian terserah kasih input gejala saja. Oke, kita coba sesuaikan dulu. Kita ingin membuat tampilannya itu sesuai yang ini. Nah, ada tampilan ini yang 2 ini. Bentar, baterainya los bentar. Saya tidak ada coding yang pakai rumus-rumus ini. Saya buat memang codingnya sefamiliar dan semudah mungkin untuk dipahami ya. Itu pun sudah mudah juga kurang begitu dipahami ya, apalagi dibuat yang sulit. Kalau dilihat di coding-coding di Google itu banyak yang alurnya banyak yang jelimet ya. Oke, kita input kita tadi sudah membuat tampil filter. Tadi sudah di-save as menjadi tampil input gejala ya. Sudah dibuat menjadi input gejala. Coba kita input gejala 2. Nah ini. Gejalanya ada di atas, masalahnya belum kita edit. Oke. Kita diarahkan tadi yang di bawahnya ini ya, di bawahnya apa komponen form, berarti pindah. Jadi kita harapkan formulirnya ini di bawahnya ngetik oncengnya sini. Ya, waktu onceng. Berarti setelah ini. Setelah DP tidak sama dengan 0. Nah, seperti ini. Bawahnya if DP tidak sama dengan 0, taruh di sini. Oke, kemudian tadi apa ada gejala ya? Sebentar. Kita off-kan dulu. Ini. Ada ini sudah ada gejala. Gejala mana dari gejala? Setelah datar, mana tadi? DP gejala. Kita cari gejalanya mana dari yang tadi kita kopikan dari ini ya. Ini dia. Ya pokok gejala nih. Simpan gejalanya meloncat keyboardnya ya. Simpan gejala. Yang tadi actionnya kan simpan masalah. Sekarang kita actionnya ke simpan gejala. Kemudian inputan data masalah diganti dengan data gejala ya. Gejala. Kemudian sesuaikan, kita butuhnya seperti ini. Hanya DP dan gejala saja. DP-nya tetap sama. DP-nya sama. Kemudian yang masalah keperawatan diganti dengan
gejala keperawatan. Gitu aja. Tidak aja luaran-luarannya dihapus. Yang TR berikutnya dihapus. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Ya Pak, simpel kalau tahu ya. Oke, inputnya biarkan sama. Biarkan sama, kita simpan. Kita coba reload tampilannya gejala 2 ya. Ini tadi yang dari tampil filter. Oke. Nah, sudah seperti ini. Waktu diklik ke DP keseluruhan, bersihkan jalan napas ini. Kita menghendaki supaya waktu diklik ini, diklik yang di daftar DP itu langsung masuk karakternya ada di sini. Di DP sini, masuknya ke sini. Nah, cara membuatnya bagaimana? Ya, juga sangat gampang ini. Kita kan sudah memiliki variabel namanya DP. Tinggal ini kita masukkan dalam value-nya kode ini. Ini maxlength, kasih spasi aja. Value, nilainya di kode alat itu secara otomatis nilainya berisi karakter dari nilai kode DP. Nilainya langsung berisi yang dipilih di sini. Kita simpan, jalankan input gejala 2. Nah, waktu dipilih, sebelum dipilih ya, pilih daftar DP atau kasih kata-kata daftar ya. Di apa tampil all ya. Masih ingat tampil all kemarin? Fungsi filter? Oke sih ya. Semoga masih. Fungsi filternya mana? Oh ya, teman-teman ada yang bisa membuat ini. Foldernya biar masuk ke sini. Tidak usah pakai file open. Ada yang tahu? Atau ada yang tidak tahu? Ada yang tidak tahu? Caranya bagaimana? Mau tahu? Ada yang mau tahu? Mau tahu, Pak. Oh, mau tahu. Mau tahu, Pak. Tinggal digeret. Ya, tinggal ditarik hasilnya. Gampang. Contoh ini ya. Tadi kan saya belum, folder saya ini 200 202221 supaya tidak ribet di file open gitu ya. Saya coba remove dulu ya, remove. Kemudian saya buka foldernya. Foldernya yaitu ada di Sikep ya. Tadi saya membuat folder di htdocs. htdocs mana ini. Ini yang Sikep yang 2021. Ini saya tarik set gitu ke sini. Ke area sini, Sublime. Boleh di sini, boleh ke sini gitu ya. Pokoknya di area program Sublime. Enter langsung. Ya, dia langsung masuk ke ya sini. Tinggal diklik aja, foldernya langsung dipilih. Tinggal double, nggak usah apa file open gitu ya. Jadi tinggal buat, oh saya ingin yang fungsi filter kemarin, double klik tik-tik gitu. Lebih mudah. Ya. Kenapa enggak kemarin-kemarin gitu. Saya kira sudah tahu gitu ya. Karena tutorial Sublime itu banyak sekali di YouTube ya. Tinggal rasa keingintahuan Anda sekalian itu seperti apa. Oke, ditampil fungsi filter yang tampil all, ini kita coba, tadi saya ingin apa ya, jadi lupa ini ya. Saya ingin apa tadi? Oh ya, daftar DP saya ingin nambahkan menjadi pilih gitu ya. Pilihlah daftar DP-nya. Berarti ngeditnya di input gejala tadi yang kode nih. Nah ini, yang kemarin kan ada, saya besarkan ke aneh jadinya. Oke ini option value, nah ini ada kata-kata pilih gini aja ya. Pilih data DP atau pilih data DP, tidak ada keseluruhan ya, keseluruhan saya ganti. Oke, saya simpan 2 saja ya. Option. Option kita juga hapus. Simpan. Jalankan decodingnya. Jadi maksudnya ini waktu ini tidak data keseluruhan gitu ya. Jadi muncul data keseluruhan, begitu diklik bersihkan jalan nafas, langsung kode DP-nya tidak perlu diisi. Langsung berisi dari ini. Penyapian ventilator, klik langsung D002. Ya. Dia tidak bisa diisi lagi karena tadi ada maxlength 5 tadi. Penyapian ventilator itu gejalanya belum ada, makanya sini kosong gitu ya. Tapi kalau yang 3 gangguan pertukaran gas kan sudah ada 8, nanti mau ditambah apa gitu. Oke ya, coba tadi apa gejalanya enggak yang untuk yang kedua? Kalau enggak saya ganti yang 1. Kalau enggak coba 1 yang keperawatan dasar aja enggak apa-apa. Yang 1 itu sudah ada bentuk batuk tidak efektif, mana? Ini batuk tidak efektif, spektrum berlebih, kemudian ada bunyi atau nafas tambahan rosi,
Nah, saya tambahkan sulit bicara ya, sulit bicara saya tambahkan sini. Nanti kita masukkan gejala perawatan sulit bicara. Nah, waktu di-input sama, caranya persis ya, persis sama. Kita bisa di save as dari apa tadi, simpan ya, dari simpan masalah boleh ya. Nanti jadinya seperti ini. Sama ya, karena kita tadi kan logikanya kalau yang masalah itu di awal kata besar, kalau gejala di awal kalimat saja yang besar ya. Untuk yang luaran, sama juga untuk gejala nanti di awal kalimat saja yang besar. Jadi dicek dulu. Ini kebetulan tidak ada pengecekan ini ya, ngeceknya apa? Karena gini, alurnya untuk yang di gejala, mungkin kalian lihat bahwa di gejala itu agak beda dengan masalah ya. Kalau di gejala, tabel gejala itu primary key-nya bukan terhadap DP ya. Primary key-nya dia terhadap ID. Jadi yang tidak boleh sama itu ID-nya. Tapi sedangkan DP kan boleh sama. Kan satu DP, satu diagnosa perawat kan gejalanya lebih dari satu itu. Maka nanti perlakuannya kalau yang tadi di tabel simpan masalah tadi, itu ada pengecekan dulu, apakah DP yang dimasukkan sudah ada, gitu ya. Kalau sudah ada dia tidak mau input. Tapi kalau belum ada baru diinput. Tapi beda dengan gejala. Kalau gejala itu tidak ada pengecekan itu karena boleh sama DP-nya. Maka yang atas ini dihapus saja, yang query sama dengan ini. Jadi langsung kita tangkap dollar post-nya, kemudian kita pastikan dia yang ditulis itu tidak ada nilainya, maksudnya tidak kosong. Kemudian baru kita masukkan insert into tabelnya apa, gejala, field-nya apa yang memasukkan DP sama gejala gitu ya. Nah ini kan ada ID Pak, kenapa tidak ditulis ini ya. ID setelah nanti kalau kalian sudah copy di sini, nanti kita membuat namanya ID, kita ubah ya. Yang semula ID dan DP-nya itu menggunakan foreign key ya. ID-nya itu primary kita ubah. Jadi yang primary key hanya ID, ya nanti auto increment ini. Ini ada keterangan auto increment. Apa maksudnya auto increment itu kalau dilihat di dalam tabel database-nya. Auto increment itu ini. Nah, ini ada ekstranya, muncul ekstra. Auto increment itu syaratnya jenisnya harus integer, gitu ya. Harus bentuknya nomor. Dia otomatis kalau datanya dimasukkan baru, dia akan nambah sendiri, gitu ya. Nomornya dia akan nambah. Contoh waktu kita jelajah ini kan ada 261 rekod baris ya. Begitu kita tambahkan nanti menjadi 262. Jadi barisnya kalau kita lihat, oke. Itu baris terakhir kita coba klik ID-nya ya. ID-nya kita buat menjadi descending. Descending ini 262 ini. Berarti nanti kalau kita masukkan baru, walaupun DP-nya di 001 tidak masalah, tapi datanya di sini ID-nya ke 263. Oke, kemudian kita coba ya. Kita coba atau coding ini ada yang belum paham silakan ditanyakan. Ini sama soalnya. Insert gejala DP nilainya apa? Petik. Kita ini masih simpel ya, masih masalah sama gejala. Mungkin minggu depan kita coba langsung beralih ke ini. Diagnosa perawatnya ya, waktu identifikasi. Nah, pengkajian ini. Akan kita buat ini formulir ini. Nah, di minggu depan ya. Sabar bagi yang sudah tidak sabar untuk mencatat ini. Ini kita lakukan minggu depan karena codingnya ya lumayan membuat formulir. Minimal kita masih ada berapa teman-teman? Ini 10, jadi ada 4 ya. Ya semoga nanti walaupun tidak semuanya ya minimal pencatatan ini ya. Kan sistemnya aslinya kan sampai dengan analisis ya. Analisis tindakan kemudian analisis. Tapi kalau waktunya tidak nyampe ya nanti sampai berapapun ya. Yang penting simulasinya berhasil gitu ya. Tinggal nanti pendalaman. Jangan khawatir nanti kalau waktunya ke teman-teman bagian butuh gitu ya simulasi ini. Kemarin apa ya saya kok lupa namanya. Diak ya. Diak. Itu informasi diagnosa keperawatan. Seharusnya minimal ini bisa merekam jejak sampai evaluasi pasien ya.
Ya, sampai melihat tindakannya yang telah dilakukan oleh pasien, riwayatnya itu apa, hasilnya apakah teratasi atau tidak. Kalau belum teratasi, nanti dari DP awal itu ditambahkan, gitu ya. Dulu waktu risetnya sama Bu Emil seperti ini. Ya minimal kalau tidak sampai sini ya sampai rekam pasien, gitu ya. Contoh pasien Uni ini dia waktu di pengkajian itu kan masuk dulu ini. Pengkajiannya ditulis semua datanya, kemudian kan dia masuk ke tabel ini, analisis pasien. Analisis pasien, contoh dia dari waktu pencatatan awal masuk, dia ditemukan masalah utama diare, kemudian masalah tambahnya ada beberapa. Ingin yang dijadikan sebagai tindakannya, contoh selain masalah utama itu ada 3 masalah tambahan yang mau ditambahi, gitu ya. Kemudian diagnosa, kemudian kalau sudah nanti masuk ke diagnosa implementasi keperawatan pasien. Tindakannya mau dilakukan apa? Pilih pasiennya, riwayat keberapa, ini. Contoh diare, diare mau direncanakan seperti apa? Eliminasi fakal membaik keluarannya. Kriterianya apa? Diklik aja di 002. Mau dikasih kriteria hasilnya apa? Hasil satunya apa? Kontrol pengelolaan fases, nanti targetnya mau berapa? Sampai 5 ya, 1 sampai 5 itu. Kan masing punya arti ya. Angkatan 1 sampai 5 kan kalian yang lebih paham ya. Targetnya mungkin kontrol pengelolaan fases ada 4 nih ya. Kemudian manajemen diare. Kalau kriterianya satu masalah kan bisa di kriteria hasilnya lebih dari 1 ya. Ini contoh saya 1 dulu. Kita klik simpan. Nah, nanti masuk di sini. Diare kontrol pengelolaan fasesnya dilakukan oleh tenaga perawat ya. Dilakukan tanggal berapa, nanti diisi jam berapa, secara otomatis by system. Kemudian hasilnya setelah dilakukan eliminasi penanganan kontrol pengelolaan fases itu apakah meningkat, cukup meningkat atau sedang. Waktu ternyata hasilnya 4 itu cukup meningkat ya. Tapi ternyata waktu dilakukan tindakan cuma sampai sedang saja, oke, sampai simpan. Kemudian manajemen diare intervensinya itu hasilnya ini sedang saja, oke. Waktu disimpan, coba kita lihat di evaluasi perawatannya. Tadi pasien atas nama Uni ya, ke 1, ya ini. Oh, bahwa yang dari target 4 itu tercapai 3, berarti 75% teratasi. Kelihatannya lebih dari 50 ya. Ketika intervensi, kalau kurang dari 50 untuk diintervensi ulang, seperti itu. Ya minimal sampai ini ya, membuat analisis ya, analisis pasien. Kalau waktunya tidak tinggal 4 pertemuan nih. Ya memang agak ya bilang berat ya, karena kita butuhan cuma 2 SKS ya, cuma 2 SKS dan diharapkan hasilnya harus ada pengantar bahasa pemrograman dulu. Ya sudah Bapak, minimal Merdeka belajar itu kalian bagian perawat itu mengenal coding, artinya sudah out of the box ya, maksudnya mempelajari ilmu yang di luar keprofesian itu sudah tuntutan dari Kemendikbudristek itu sudah tercapai ya. Belajar di luar dunianya ya, supaya tahu, maksudnya tidak sebenarnya asli terkait ya, maksudnya semua profesi dikaitkan dengan profesi yang lain itu saling membutuhkan asli. Oke, seperti itu. Saya kira coding yang digunakan untuk gejala saya kira sudah mudah tadi. Oke, kita simulasikan yang tadi ya. Bagaimana menyimpannya gitu ya. Input gejala tadi di enter, contoh di DP1. DP1 tadi ingin saya tambahkan apa tadi? Sulit bicara ya, klik input. Berhasil, di back lagi, di enter. Nah, apakah ini sulit bicaranya sudah masuk ke 5 ini. Ya di DP1. Penyapian ventilator ada ketemu enggak Pak Muslihan? Tadi benar ya, siapa tadi yang chat? Lupa saya. Pak Muhammad Failasub. Ketemu enggak? Halo, Mbak. Gejalanya ketemu enggak? Apa? Contoh gejala. Gejalanya apa? Untuk DP002. Lelah. Lelah. Lelah itu satu kesatuan. Lelah. Lelah aja. Oke. Lelah. Kemudian apa? Tambah lagi. Perasaan khawatir. Perasaan khawatir.
mesin rusak. Khawatir ini satu. Apa Nggih. lanjut? Perasaan Lanjut Pak, khawatir. lanjut. Oh lanjut. Khawatir Perasaan apa? khawatir mesin rusak. Mesin rusak. Ini kelihatannya kok malah ke nganu ya, kayak ke teknisinya ya. Rusak. Oke. Kita input. Gejalanya. Gejala. Salah ngomong. Pak, salah Pak, sekedar Pak. Oh salah. Nggih. Kalau salah kita belum ada fasilitas edit. Di pertemuan saya bingung itu. Di pertemuan 11 bisa ingin saya kasih edit atau yang input diagnosa perawat dulu itu. Ingin yang ini pengkajian perawatannya atau mau mengedit dulu data yang telah disimpan. Coba nanti saya pikirkan dalam 1 minggu ini ya, lebih urgent yang mana, mengedit data masalah dan apa gejala, atau langsung kita fokus ke sini dulu pengkajian. Hasilnya sementara ini manual editnya di PHP admin ya, masuk ke sini. Ada salahnya apa tadi? Salahnya apa? Perasaan khawatir? Pak, Salah. Salah apa? oh, Pak. Kan lelah. Yang gejalanya itu Pak. Ya, gejala. Yang lelahnya benar. Itu lelahnya benar. Itu Terus? perasaannya enggak pakai perasaan tapi khawatir mesin rusak gitu Pak. Khawatir mesin rusak. Oke. Ya wis enggak apa-apa. Ya gitu ya. Jadi waktu diinputkan di sini ada 2 tadi di penyapian ventilator. Oh tadi 2 ya, kurang khawatir. Oh ininya ini 1 ya. Berarti ini saya hapus. Yang satunya saya hapus. Ini saya hapus delete. Oke. Nah, sementara masih di PHP admin. Mungkin pertemuan besok antara itu ya, pengkajian pasien atau mengedit dulu. Kalau mengedit itu alurnya ya tidak sulit sih. Jadi kita milih baik itu masalah atau DP-nya. Nanti kita kasih lembaran untuk mengedit, baru disimpan. Alurnya sama kayak di input ya. Kalau di input kan melihat dulu datanya sudah ada atau belum. Kemudian diketik datanya, kemudian dicek apakah datanya sudah ada belum. Kalau belum ada langsung masukkan. Itu kalau masalah. Kalau yang gejala tidak ada validasi, ngecek dulu ada atau tidak. Oke, saya kira itu untuk inputan baik itu inputan masalah maupun inputan gejala. Berarti ada 4 file ya, input masalah, tapi tidak semua yang perlu di-coding. Tadi sudah saya sampaikan langkahnya di awal. Silakan diputar lagi videonya. Tinggal ngetik formulir ini toh. Ini toh, baik itu di input masalah maupun input gejala ya. Input gejala ini tempatkan sebelum if dp tidak sama dengan 0. Dan ini juga bisa ngopi dari yang input masalah ya. Tinggal dihapus yang masalah keperawatan diganti gejala, yang luaran dihapus TR-nya sampai /TR. Itu saya kira sama diedit yang ke action. Kemudian buat baru, simpan masalah dan simpan gejala. Ini juga hampir mirip ya. Silakan di save as boleh. Sesuaikan yang tidak perlu dihapus. Gitu ya, saya kira untuk memahamkan bagaimana kita menginputkan membuat user interface menggunakan PHP supaya dimasukkan ke dalam sebuah coding DPMS ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Silakan. Karena ini udah malam, saya kira nanti saya buka besok pagi aja ya untuk yang prakteknya ya. Sekaligus nanti saya siapkan ini materinya. Besok pagi jam 8 mulai saya buka ya. Oke, saya kira itu karena juga tidak ada yang mau bertanya. Saya harap juga tidak bertanya itu maksudnya paham ini. Tapi memang praktikum itu memang harus di-coding, harus dipraktikkan. Tidak cukup cuma melihat saja langsung ini, harus dipraktikkan juga. Ya sama kayak tutorial ini. Orang banyak sekali lewat YouTube itu dari semula yang tidak bisa hacker jadi hacker itu dari media. Apalagi ini yang kaitannya dengan pembelajaran, masih banyak referensi yang bisa kalian pakai. Saya kira cukup sekian. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Mul. Ya, sampai-sampai saya tutup ya meetingnya.